far can we get if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, walaupun kita masih di masa pandemi, mudah-mudahan ini tidak menyurutkan kita untuk tetap bersemangat di dalam belajar, walaupun belajar kita masih secara daring. Baik, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan operator logika ya di dalam aplikasi Excel. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi logika if, di mana fungsi logika if ini untuk menentukan suatu jawaban berdasarkan dari suatu kondisi. Nah, di dalam fungsi if sendiri ada dua jenis, ada if tunggal dan ada if bertingkat, tergantung dari kondisi yang ada. Jika kondisi lebih dari satu, maka kita membutuhkan fungsi if yang bertingkat. Artinya fungsi if-nya kita sesuaikan jumlahnya dengan jumlah dari kondisi yang ada. Sebaliknya, jika kondisi yang ada hanya satu, maka kita hanya membutuhkan if tunggal. Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang operator logika. Apa itu operator logika? Operator logika ini biasanya include bersama dengan fungsi if, di mana fungsinya itu untuk membantu lebih menegaskan dari suatu kondisi. Nah, fungsi operator, maksud saya operator logika ini ada tiga jenis ya. Ada operator AND, artinya dan. Nah, ini operator AND ini akan bernilai benar apabila semua kondisi terpenuhi. Yang kedua OR, atau. Nah, operator OR akan bernilai benar apabila salah satu saja kondisi terpenuhi. Dan yang ketiga NOT, tidak. Nah, operator NOT akan bernilai benar apabila kondisi yang disebutkan tidak terpenuhi, atau dalam arti ini kebalikannya ya. Nah, jadi itu tadi untuk N, apabila semua bernilai benar, apabila semua kondisi tercapai, barulah dia bernilai benar. OR, salah satu saja tercapai bernilai benar. OR NOT, apabila tidak tercapai baru bernilai benar. Baik, untuk mencontohkan tentang operator logika ini, kita akan buat satu contoh kasus ya. Misalkan di sini saya punya satu tabel ya. Misalkan ya, di sini saya buat saja ada tabel buah ya, tabel daftar buah. Di sini ada nomor, nama buah, ada mangga, jeruk, pisang. Kemudian kondisinya ini dilihat dari warnanya, ada hijau, kuning, hitam ya. Kemudian keterangan ini akan kita cari nanti dengan ketentuan tertentu ya, dengan keterangan ini akan kita cari nanti sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini ada ukuran di sini diisi besar, kecil. Dan kemudian nanti kita akan cari juga untuk operator logika AND or NOT. Di sini kita buat kolomnya kolom grade ya, grade 1, grade 2, grade 3. Katakanlah di sini kita akan isi nanti untuk grade 1 buah yang mana saja akan dijual ya, dan yang mana yang tidak. Begitu juga grade 2 dan grade 3.
Baik, kita langsung saja. Yang pertama di sini kita akan mengisi keterangan. Keterangan ini kita buat satu ketentuan, misalkan berdasarkan dari kondisi buah, apabila dia hijau itu mentah ya keterangannya, apabila dia kuning masak, dan hitam kita anggap busuk. Baik, nah di sini kita hanya membutuhkan fungsi if ya, fungsi if. Nah, untuk fungsi if sendiri ya sedikit kita mengulang ya. Kita lihat rumusnya ya. Di dalam Excel kita mulai dengan tanda sama dengan if buka kurung. Nah, di dalam fungsi if ini pertama kita diminta untuk menentukan logikanya. Di sini disebut logical test. Nah, logikanya yang mana? Logikanya tadi berdasarkan kondisi. Kita klik sel kondisi di sini, yaitu sel D3. Apabila sel D3 sama dengan apa kondisinya tadi? Oke, yang kita buat yang pertama misalkan hijau. Yang pertama berisi sel 3 hijau. Hijau tadi ketentuannya apa? Koma. Nah, kita tentukan value if true. Jawaban apabila dia benar. Ya, data atau nilai jika benar. Jika benar tadi apa? Jika memang isinya hijau, maka kita anggap jawabannya mentah. Baik. Koma. Nah, tahap yang ketiga di sini value if false. Nilai ketika salah. Apa? Nah, di sini kita masih punya kondisi yang lainnya. Jadi kita bisa gunakan tahap ini untuk menentukan kondisi lain dengan membuat fungsi if yang baru. Berarti di sini kita gunakan fungsi if lagi. If buka kurung. If yang kedua ya. If yang kedua kita klik kembali sel yang sama, D3 sama dengan apa? Kuning. Nah, apabila kondisinya kuning, jawabannya apa? Maka masak. Baik. Koma. Selain itu ada lagi kondisi yang lain. Nah, kondisi yang lain hanya tinggal satu, apabila dia hitam dianggap busuk. Nah, kondisi ini kita bisa jadikan sebagai kondisi alternatif yang bisa kita isikan pada tahapan value if false apabila salah. Artinya apabila semua kondisi tidak terpenuhi, maka dianggap busuk. Begitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena hitam dia busuk. Nah, kalau hitam busuk berarti kita tentukan lagi fungsi if-nya. Namun di sini kita anggap bahwasanya selain hijau, selain kuning, maka dia dianggap busuk. Maka cukup kita busuk. Nah, kemudian untuk penutupnya, karena di sini kita gunakan dua fungsi if ya, dua tingkat, maka kita tutup dengan tutup kurung sebanyak 2 kali. Penutup kurung yang pertama untuk menutup fungsi if yang terakhir, penutup kurung yang kedua untuk menutup fungsi if yang pertama. Enter. Nah, maka di sini bisa kita lihat ya, jawabannya kondisi hijau mentah. Nah, kita kopikan ke bawah. Nah, ini untuk jawaban kedua, kondisi kuning masak. Ketiga kuning masak. Keempat hitam busuk ya. Begitu seterusnya. Kita kopikan ke bawah. Inilah hasil dari jawabannya. Nah, tadi saya katakan kondisi ketiga itu merupakan kondisi alternatif ya, dimana kita tidak menentukan kondisinya, langsung jawaban dari apabila semua kondisi tidak terpenuhi maka dianggap busuk. Nah, di sini tidak hijau, tidak kuning, tertulis di sini hitam, maka busuk. Bagaimana kalau seandainya ada warna lain selain hijau, kuning dan hitam? Misalkan di sini saya buat ada warna belang ya. Saya tulis belang. Enter, maka dianggap busuk. Nah, itulah fungsi alternatif. Jadi apabila
semua kondisi yaitu hijau dan kuning tidak terpenuhi, maka dia dianggap busuk. Ya. Jadi di sini ini merupakan jawaban dari kondisi alternatif yang terakhir ya. Apabila kondisi pertama, kondisi kedua tidak terpenuhi, maka inilah jawaban yang akan disampaikan. Nah, itu untuk fungsi if. Nah, bagaimana dengan operator AND? Nah, operator AND ini membantu untuk lebih menegaskan jawaban dari fungsi logika if. Misalkan ada satu kondisi di mana kondisi tersebut tidak hanya ada pada satu data, tapi lebih dari satu data. Nah, di sini kita bisa gunakan operator, apakah itu AND, OR, atau NOT, tergantung dari kebutuhannya. Tadi saya katakan di awal AND, apabila semua kondisi terpenuhi, maka bernilai benar. OR, salah satu saja kondisi terpenuhi, maka bernilai benar. NOT, apabila kondisi tidak terpenuhi, baru bernilai benar. Nah, misalkan di sini untuk kolom grid 1 kita mau isi buah mana yang pantas dijual di grid 1 yang kita anggap mungkin harganya lebih mahal gitu ya. Nah, di grid 1 ini misalkan ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Apabila kondisinya kuning, maka kuning secara otomatis dianggap tadi masak ya. Kemudian ukurannya besar, berarti ada dua kondisi dari data yang berbeda, kondisi dan ukuran gitu ya. Kondisi dan ukuran. Oke. Maaf, mungkin di sini pantasnya kita buat warna saja ya keterangannya, warna buahnya. Nah, jadi bukan kondisi. Kondisi itu bisa saja warna, bisa ukuran gitu ya. Oke, kita ubah tadi warna lah kita anggap. Apabila warnanya kuning, maka secara otomatis dia akan dianggap masak dan ukurannya besar. Ini akan masuk ke grid 1 untuk dijual. Nah, di sini kita membutuhkan logika operator ya. Operator AND. Ya, fungsi operator AND. Baik, untuk penggunaan operator AND sendiri, apabila kita ketikkan di sini ya, AND. Nah, bisa kita lihat di sini AND itu hanya membutuhkan kondisi, logikanya saja. Gitu ya, logika 1, logika 2, logika 3 dan seterusnya. Itu fungsi AND. Nah, di sini kita gunakan fungsi if terlebih dahulu, baru kemudian fungsi AND, karena kita mau buat dengan dua kondisi yang benar baru dinyatakan bernilai benar. Nah, jawabannya di sini misalkan kita anggap keterangannya nanti dijual gitu ya. Baik. Nah, di sini setelah fungsi if kita gunakan fungsi AND. Sekarang kita isi logikanya. Logikanya tadi apa? Yang pertama, apabila warnanya, berarti kita klik sel untuk warnanya, yaitu di 3, sama dengan kuning, itu kondisinya ya. Kemudian koma yang kedua, apabila ukuran, kita klik F3 sama dengan besar. Oke, untuk fungsi N nya sudah selesai. Hanya dua kondisi yang kita butuhkan, tutup kurung. Nah, saat ini kita kembali ke fungsi if-nya. Kita masih mencapai ke tahap pertama yaitu logikanya. Kemudian logikanya sudah selesai, kita gunakan bantuan fungsi N, logika N ya. Kemudian koma. Jawaban apabila bernilai benar. Apa keterangannya? Ya, kita nyatakan di sini misalkan jual. Keterangannya, apabila semua kondisi terpenuhi maka buah dijual. Koma, kondisi alternatif, jawaban alternatif, apabila tidak terpenuhi maka kita anggap apa? Tidak jual. Oke, tutup kurung. Selesai untuk fungsi if. Maaf, ini untuk
kata tidak jualnya ini lupa buka petik duanya ya, sehingga tadi waktu ditutup kurung dianggap belum selesai gitu ya, tidak hilang rumusnya. Nah kali ini sekarang barulah dia yang hilang. Baik, kita enter. Nah, kenapa di sini tidak dijual? Karena tidak semua kondisi terpenuhi, walaupun ukurannya besar tetapi warna hijau. Sekarang kita lihat yang lain. Kita kopikan. Yang kedua juga karena walaupun kuning ukuran kecil. Yang ketiga juga tidak. Yang keempat tidak. Kenapa? Besar tapi warnanya tidak kuning, tidak masak gitu ya. Oke, kita kopikan lagi. Ya, ini juga belum. Tidak juga. Tidak juga. Nah, ini baru dijual. Untuk data ke-8 baru didapatlah buah yang bisa dijual di grade 1, yaitu warna kuning dan ukuran besar. Kita kopikan yang lainnya. Nah, juga di data ke-12 ini juga ada yang dijual ya, kuning dan besar. Nah, itulah fungsi dari operator AND. Untuk operator OR ini sama saja dengan operator AND, hanya saja tadi OR itu apabila salah satu saja kondisi terpenuhi maka akan bernilai benar. Nah, misalkan samalah kita buat ya. If jika warna sama kita buat ya. Misalkan if jika warna, kita klik di sini sama dengan kuning ya, koma ukuran sama dengan besar, kurung, koma, maka jual, koma, selain itu tidak jual. Untuk kurung. Sama dengan if buka kurung, kemudian kita lanjutkan dengan fungsi OR buka kurung, kemudian kita klik warna ya, berarti di sini sel D3 sama dengan kuning, kemudian kondisi keduanya ukuran sama dengan besar, tutup kurung. Untuk OR-nya sudah selesai, koma, kita lanjut fungsi if-nya. Apa jawabannya? Jika di sini kondisi terpenuhi ya, maka jual. Selain itu tidak jual. Tutup kurung. Nah, karena di sini menggunakan fungsi atau operator OR, secara otomatis apabila salah satu saja kondisi terpenuhi maka akan bernilai benar. Nah, di sini warna hijau tidak terpenuhi, tapi ukuran besar terpenuhi, maka dianggap bisa untuk dijual, dan seterusnya ya. Nah, sini juga sama, walaupun dia kecil tapi kuning maka jual. Nah, di sini hijau kecil tidak ya, belang kecil, nah sudah belang kecil lagi kan gitu. Namun di sini ada hitam dinyatakan busuk, tapi karena dia besar bisa dijual. Nah, ini ya apa ya, kita sesuaikan lah karena di sini memang kita gunakan fungsi OR seperti itu tadi ya. Contoh untuk fungsi OR, apabila salah satu kondisi terpenuhi maka bernilai benar. Nah, yang ketiga fungsi NOT. Untuk NOT sendiri di sini apabila kondisi yang ditunjuk tidak terpenuhi baru bernilai benar. Misalkan if sama dengan if buka kurung NOT. Untuk NOT sendiri di sini hanya satu saja logikanya, tidak boleh lebih ya.
Misalkan contoh kita buat apabila keterangan buah, berarti di sini kita klik, sama dengan tidak busuk. Nah, di sini membacanya tidak busuk ya. Kita tuliskan busuk. Tapi fungsinya di sini logika operatornya not, tidak. Berarti dibacanya tidak busuk. Nah, itu dia. Jadi apabila tidak busuk itu artinya tutup kurung. Hanya satu logika saja. Koma, apa jawabannya? Jual. Koma, selain itu tidak jual. Tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, di sini karena dia tidak busuk ya, mentah, tetap dijual. Ini juga, apalagi ini masak ya, ini juga masak dan ini busuk. Nah, keterangannya busuk, maka tidak jual. Ini juga busuk, tidak jual. Dan ini. Nah, demikianlah untuk operator logika ya, dimana penggunaannya ini biasanya disatukan dengan fungsi if. Demikian yang bisa kita bahas ya, semoga bisa dipahami. Silakan buat contoh-contoh yang lainnya, kerjakan latihan yang ada ya. Selamat mengerjakan, semoga bisa memahami. Terima kasih.